Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali dalam ibadah online GBT Home Kedung Gebang. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat, kesehatan, dan kekuatan bagi kita semua. Amin. Saya Rensa akan menyampaikan informasi seputar GBT Home, yaitu untuk ibadah online tetap diadakan secara perdana di akun YouTube GBT Home Kedung Gebang setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Dan untuk ibadah onsite telah diadakan kembali dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama pukul 6:30 pagi dan sesi kedua pukul 8:30 pagi. Dan saya tetap mengingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun jemaat Tuhan berada, tetap jaga kesehatan dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat-Nya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita mau datang untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Yesus. Engkau Yesus yang hebat, Yesus yang ajaib. Perbuatan-Mu besar atas hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Penuhkan hati kami Tuhan dengan roh, agar kami dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi
ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Perbuatanmu sungguh ajaib. Engkau Allah yang perkasa. Haleluya. Kami menyembah Bapa yang ajaib. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Yesus ajaib, Yesus perkasa. Engkau layak dipuji. Haleluya, haleluya. Yesus, glory, 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 haleluya. Kami puji namamu, kami agungkan namamu Tuhan selama-lamanya. Haleluya, glory, haleluya. Engkau Allah yang hebat, Allah yang kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau bukan cuma hebat saja, melainkan Engkaulah Tuhan, permata dalam hidup kami. Engkau yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami, dan Engkau pengharapan dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan lebih lagi saat kami datang kepada Tuhan, penuh dengan kerinduan hati kami. Haleluya, Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, Yesus, Yesus. Oh.
jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Sungguh Tuhan, Engkau yang menjadi permata hati kami Bapa. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kami percaya Bapa, segala sesuatu yang sudah terjadi di dalam hidup kami, di tengah-tengah dunia ini, terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, untuk membuat kami semakin indah di hadapan Tuhan. Kami percaya Bapa, saat Engkau berfirman, saat Engkau bersabda, sanggup mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau yang selalu memberikan kekuatan kepada setiap orang yang lemah, yang putus harapan. Tuhan, Engkau membuka jalan baginya. Dan kami umat-Mu yang selalu percaya kepada Tuhan, yang menaruh pengharapan kepadamu Bapa, kami percaya Engkau Tuhan selalu buka jalan kepada kami saat kami mengalami kesulitan. Karena Engkau sumber kekuatan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dimanapun umat-Mu berada dan dimanapun saat ini berada, untuk terima firman Tuhan, kami boleh dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada menyaksikan tayangan ibadah online GPT Home. Mari kita bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita dari Yohanes pasal 6. Secara khusus saudara-saudara, kita akan banyak mempelajari Yohanes pasal 6 ini. Sangat menarik bagaimana pasal ini sangat padat saudara-saudara. Jadi berisi pengajaran-pengajaran dan doktrin terutama tentang Tuhan Yesus, dan juga bagaimana reaksi orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Kita akan melihat saudara-saudara bagaimana di dalam Yohanes pasal 6 ini orang-orang yang mencari Tuhan Yesus ternyata hanya sekedar mencari apa yang bisa diperbuat oleh Tuhan Yesus. Ada juga yang mencari mujizat, ada juga yang mencari pengajaran. Dan saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada saudara bahwa orang-orang yang mencari Tuhan ini pada akhirnya
beberapa di antara mereka kecewa dan mengundurkan diri dan tidak lagi. Alkitab dengan tegas menulis bahwa orang-orang ini, murid-murid ini, sebagian besar di antara mereka tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jadi ada tiga kelompok pendengar di dalam Yohanes pasal 6 ini, baik dari ayat 1 sampai dengan ayat 71. Ada kelompok orang-orang Yahudi, orang-orang terpelajar, mereka memang mereka mencari pengajaran. Jadi mereka menyukai apa yang Tuhan Yesus ajarkan, jelaskan tentang hukum Taurat. Tapi pada akhirnya kita melihat bagaimana orang-orang inilah yang juga beberapa waktu kemudian menyalibkan Tuhan Yesus. Karena ini adalah cerita sebelum Paskah. Kemudian ada murid-murid, ada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus selain di luar 12 murid Tuhan Yesus. Kita menyebut mereka sebagai fans. Karena hanya ya pengen melihat, ingin menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Hari ini kita mengenalnya sebagai simpatisan. Dan juga ada 12 murid Tuhan Yesus. Saudara bisa menyaksikan di slide PowerPoint, atau saudara yang menginginkan PowerPoint ini kami bisa membagikan kepada saudara. Saudara bisa tuliskan di kolom komentar di YouTube. Bagikan nomor WA saudara, nanti akan kami bagikan PowerPoint ini. Saudara-saudara, di dalam bagian-bagian di dalam Yohanes pasal 6, Tuhan Yesus mengajar saudara-saudara dari yang paling sederhana, yang paling simpel sampai kepada bagian yang berat sebagai sebuah pengajaran. Karena dimanapun Tuhan Yesus pergi, selain ia melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, saudara-saudara, orang kerasukan setan dipulihkan, dilepaskan oleh Tuhan Yesus juga pasti mengajar. Dan Tuhan Yesus juga menekankan ketika ada sebuah pertanyaan, ada tanya jawab kepada Tuhan Yesus. Maaf saudara-saudara, saya memakai Alkitab terjemahan New King James, saudara mungkin memakai terjemahan baru, sedikit berbeda terjemahannya. Ayat 25, dan ketika mereka sudah menemukan dia di seberang laut, berkatalah mereka kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka dan berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan sebab kamu melihat tanda-tanda ajaib, tetapi sebab kamu makan roti sampai kenyang. Jadi Tuhan Yesus menegaskan, sebenarnya maksud mereka itu salah, tapi Tuhan Yesus tetap aja mau ngajar mereka. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan seperti ini, janganlah bekerja untuk makanan yang akan binasa, tetapi untuk makanan yang tahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan putra manusia kepadamu, karena dialah yang sudah dimeteraikan oleh Allah Bapa. Jadi Tuhan Yesus saudara mengajak mereka untuk cari perkara yang kekal, karena mujizat itu akan berhenti. Tanda-tanda itu akan berhenti. Tetapi jika kita sebagai hari ini saudara-saudara, jika kita sebagai murid Tuhan Yesus, maka inilah yang harus kita lakukan. Carilah perkara yang kekal. Saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus mulai menjelaskan mengenai roti dan air hidup di ayat yang ke-35. Kemudian Tuhan Yesus juga menjelaskan tujuan pengutusan oleh Allah Bapa. Saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus juga menjelaskan kembali Yesus sebagai roti yang hidup yang turun dari surga, ayat 51. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan tentang roti, saudara-saudara, di ayat 25 sampai 27 tadi, saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai akulah roti yang hidup. Kemudian di ayat 51 Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Tuhan Yesus kemudian mengajar satu hal ini, saudara-saudara, yang membuat orang Yahudi, terutama orang Yahudi, saudara-saudara, mereka mulai menolak Tuhan Yesus. Bahwa hidup kekal ada di dalam pribadi Tuhan Yesus, ayat 58. Saya bacakan versi New King James. Inilah roti yang turun dari sorga, bukannya seperti mana yang dimakan nenek moyangmu lalu mati. Yang fana dimakan pasti akan mati. Barang siapa yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bagian ini justru ketika ia berada di sinagog, rumah ibadah orang Yahudi di Kapernaum. Secara terang-terangan, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar sesuatu yang mereka sudah pernah tahu, pernah dengar, pernah baca, dan biasa mereka pelajari, tetapi yang sama sekali tidak mereka pahami. Hasilnya adalah ini, saudara-saudara, di ayat 42. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Perhatikan, saudara-saudara, ada sebuah pengajaran yang menolak keilahian Tuhan Yesus dan kemanusiaan Tuhan Yesus. Mereka menolak bahwa ketika Tuhan Yesus diutus ke bumi, bahwa Tuhan Yesus memiliki dua natur, yaitu Allah 100% dan manusia 100%. Ada sebuah pengajaran yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu kehilangan kesadaran akan kealahannya. Jadi yang ketika Tuhan Yesus ada di bumi itu manusia 100%. Saudara-saudara, ini jelas pengajaran yang salah, dan itulah yang ditolak oleh orang Yahudi pada waktu itu. Mereka melihat bahwa Tuhan Yesus ini anaknya Yusuf. Kita kenal siapa Yusuf. Maria kita juga tahu. Dia ini kan anak tukang kayu. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Mereka menerima bahwa Tuhan Yesus itu manusia, tapi mereka tidak bisa menerima Tuhan Yesus itu turun dari sorga. Karena bisa jadi di antara mereka yang mendengar di Kapernaum ini, saudara-saudara, mereka adalah tetangganya Yusuf. Mereka kenal siapa Yusuf, mereka kenal siapa Maria. Jadi mereka tidak bisa menerima bahwa Tuhan Yesus ketika ia berkata, akulah roti yang hidup yang turun dari sorga. Mereka menolaknya. Saudara-saudara, perhatikan, orang Yahudi yang mendengar ini, saudara-saudara, orang-orang Yahudi adalah kaum yang terpelajar, kaum yang terdidik, yang mengerti hukum Taurat, yang hafal. Tapi kalau kita baca dengan baik, saudara-saudara, kita perhatikan ternyata mereka tidak mengerti maksud dari hukum Taurat. Jelas, saudara-saudara, hari-hari ini, saudara-saudara, kita jangan berhenti kepada menambah pengetahuan. Baik sekali, saudara, untuk belajar. Dari media, dari YouTube, saudara mendengarkan pengkhotbah, saudara belajar Alkitab dari internet. Tapi alangkah baiknya saudara-saudara dan saya belajar membaca Alkitab secara pribadi dan juga saudara-saudara membuka diri, membuka roh kita. Karena orang-orang Yahudi hanya berhenti di jiwa. Mereka hanya memakai akal manusia mereka, sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, aku turun dari sorga, enggak mungkin, karena ini anak tukang kayu, kita kenal siapa bapaknya, enggak mungkin, tidak bisa diterima. Dan inilah saudara-saudara yang membuat kemudian beberapa di antara mereka mulai bertengkar, karena ada yang bisa menerima, ada yang enggak. Saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus mengajar tentang otoritas pemilihan, kasih karunia yang terbatas. Ini pengajaran yang lebih berat lagi, saudara-saudara. Bagaimana, saudara-saudara, kasih karunia itu diberikan kepada saudara dan saya. Kenapa bukan orang lain? Yaitu otoritasnya Allah. Saudara, semua orang tahu tentang Tuhan Yesus hari ini. Tetapi kenapa tidak semua orang bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yaitu kasih karunia yang bekerja melalui iman. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Mari kita lanjutkan. Saudara perhatikan 2 minggu yang lalu, saudara-saudara, ini bagian yang saya sampaikan kepada saudara. Ditulis di dalam ayat 60, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Pertanyaan buat saudara dan saya, yang keras itu firman-Nya atau hati kita yang keras? Saudara, hari ini kita tidak mendengar Tuhan Yesus berkata-kata secara langsung, tetapi hamba-hamba Tuhan dipakai untuk menjelaskan, menjabarkan firman Tuhan.
Walaupun kadang-kadang saudara-saudara kita merasa seperti diarahkan kepada diri kita sendiri, saudara-saudara, bukan kepada orang-orang lain, saudara-saudara. Sepertinya diarahkan dengan sengaja kepada kita, saudara-saudara. Tetapi mari kita memiliki hati yang meresponi. Kita tanya kepada diri kita sendiri, yang keras itu firman-Nya atau hati kita? Karena firman itu yang pasti adalah benih, yang keras itu tanahnya. Katakan amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dilanjutkan ayat 61. Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ini yang akan kita bahas secara khusus. Saudara-saudara, meresponi iman itu tidak mudah. Jika saudara dan saya memang benar-benar mengarahkan hati, pikiran, jiwa, dan roh kita untuk mencari Tuhan, mencari yang kekal yaitu Tuhan Yesus itu, saudara-saudara, maka kita akan mendapati bagian-bagian firman yang memang sulit untuk kita pahami dan kita mengerti. Bahkan ingin sekali kita menolaknya. Dan ketika itu terjadi, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Jadi yang bersungut-sungut siapa? Murid-muridnya Tuhan Yesus. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Di dalam terjemahan New American Standard, saudara, NASB, dikatakan cause you to stumble. Stumble itu tersandung. Kemudian diterjemahkan di dalam terjemahan NIV, New King James, saudara-saudara, offend you, menyinggung, menyakiti. Bahkan di terjemahan RSV, saudara-saudara, take offense, tersinggung, sakit hati. Oleh Hendriksen, saudara-saudara, salah satu sarjana Alkitab, dia mengatakan bahwa bahasa yang dipakai adalah skandalise. Dan kata bendanya adalah skandalon. Yang berarti umpan dari suatu jebakan, jerat. Jadi saudara-saudara, skandal. Jadi Tuhan Yesus berkata seperti ini, apakah firman ini jadi skandal buat kamu? Tuhan Yesus lahir dari perempuan yang bernama Maria, itu pun juga skandal, saudara-saudara. Dunia heboh. Bagaimana mungkin Raja Israel lahir dari anak darah Maria? Bagaimana mungkin roti yang hidup, Allah yang hidup, itu lahir dari Yusuf dan Maria, tukang kayu? Bagaimana mungkin? Jadi kita akan terus bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Jadi pikiran kita, jiwa kita menolak. Kita tersinggung, kita menolak dan kita tersandung oleh firman itu. Kita tidak bisa memahami bagian firman itu, saudara-saudara, karena seringkali, saudara-saudara, pengalaman saudara dan saya pasti serupa, saudara-saudara, kadang-kadang kita mendengar firman Tuhan yang sulit untuk kita mengerti. Bukan karena tidak bisa kita lakukan, saudara-saudara, tapi kayaknya, saudara-saudara, saudara-saudara, itu sepertinya diarahkan ke saya. Kita merasa tersinggung. Yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus tidak lama setelah itu, saudara-saudara, di ayat yang ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tidak lagi mengikut dia, itu jelas. Tidak lagi mengikut dia. Karena mereka tadinya kan pemburu mujizat, cari tanda-tanda. Mereka pengen lihat langsung bagaimana mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi motivasi orang itu semua datang ke Tuhan Yesus itu punya motivasi sendiri-sendiri. Tapi pada akhirnya itu akan tersaring, saudara-saudara. Mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus, yang menjadi kecewa karena Tuhan Yesus, karena yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu membuat mereka membuat kita memilih lanjut ikut Tuhan Yesus atau tinggalkan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara,
motivasi saudara dan saya itu akan sangat jelas terlihat ketika firman Tuhan mulai kedengaran semakin keras. Saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, maka saudara akan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika saudara sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka Roh Kudus menolong kita untuk bisa menangkap, memahami. Itulah yang tidak bisa terjadi atas orang-orang Yahudi. Orang-orang yang hanya mengandalkan akal pikiran, hanya sebatas pengetahuan saja, memburu pengajaran-pengajaran. Dan ketika Tuhan Yesus mengajar semakin sulit, tidak bisa mereka mengerti. Mereka bukannya meminta tolong untuk Tuhan Yesus mengajar dan menyingkapkan lebih lagi, tapi mereka justru meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, banyak sekali kita dapati bagaimana orang-orang yang kita sebut sebagai simpatisan, fans. Jadi kalau saudara lihat hari-hari ini, saudara-saudara misalkan artis idola K-pop, saudara-saudara, atau artis Hollywood, ketika mereka datang ke Indonesia, fansnya itu sudah nunggu-nunggu di bandara, nginep sampean, saudara-saudara. Fans. Tapi begitu kecewa, saudara-saudara, mereka akan bakar semua atribut dan merchandise idola mereka. Saudara-saudara, apa motivasi saudara dan saya? Inilah yang akan terjadi, saudara-saudara. Tuhan menyingkapkan dirinya. Ketika Tuhan Yesus mulai mengajar, carilah perkara yang kekal. Oh, ini nasihat yang baik, orang bisa terima. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, akulah roti yang hidup, akulah roti yang turun dari sorga, akulah keselamatan, mereka menolaknya. Apalagi orang Yahudi. Orang Yahudi, saudara-saudara, memegang erat bahwa Allah itu satu, bukan ehad. Satu dan ehad itu dua hal yang berbeda. Satu itu satu, ehad itu adalah kesatuan. Tuhan kita adalah Tuhan Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, bukan tiga, saudara-saudara, tetapi ehad. Itulah yang tidak bisa dipahami oleh orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Ayat 66, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Perhatikan ayat 67, ini yang sebaiknya saudara dengar baik-baik. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, saudara dan saya, murid-murid yang sejati, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi setelah Tuhan Yesus mengajar, saudara-saudara, karena juga waktunya semakin dekat, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak lagi mengadakan mujizat. Tapi Tuhan Yesus mulai menyingkapkan dirinya yang sebenarnya. Bahkan murid-muridnya pun, saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, saudara-saudara, mereka melarikan diri. Tuhan Yesus memberikan pertanyaan ini kepada saudara dan saya. Di dalam terjemahan New King James, kemudian Yesus berkata kepada ke-12 murid itu, kamu hendak pergi juga kah? Ini sebuah pertanyaan yang Yesus tanyakan. Kamu juga mau pergi juga? Saudara-saudara, itu pilihan. Makanya saudara-saudara banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mari kita buka saudara-saudara Ibrani pasal 10 ayat 38 dan 39. Ada sebuah permainan kata yang sebaiknya saudara dan saya perhatikan. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Perhatikan ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara perhatikan permainan katanya. Di ayat 38 dikatakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Benar hidup oleh iman.
Tetapi ayat 39, orang yang percaya, yang beriman akan beroleh hidup. Saudara, kalau saudara dan saya perhatikan baik-baik, saudara-saudara, ini adalah hal yang juga dikatakan oleh Simon Petrus di ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi saudara-saudara, firman saudara-saudara yang dikatakan, firman saudara-saudara yang kita hari ini dengar, itu adalah Allah, juga perkataan Tuhan yang membuat saudara hidup. Itu adalah mana, itu adalah makanan yang membuat saudara dan saya tetap dan bisa bertahan hidup. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita menghadapi masa-masa yang sulit seperti hari ini, saudara-saudara? Makanlah firman Tuhan. Meskipun saudara dan saya mungkin hari ini belum bisa mencernanya dan terlalu keras untuk kita dengar, untuk kita lakukan. Tetapi perhatikan saudara-saudara, ketika saudara dan saya percaya, kata iman saudara-saudara, percaya saudara-saudara itu bukan sekedar mengatakan iya saudara-saudara, tidak saudara-saudara, tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan saudara-saudara, itu saudara pegang erat-erat. Kita dulu sering mendengar lagu saudara-saudara, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, saudara-saudara. Jadi apa yang saudara taruh dalam hati saudara hari-hari ini? Jika saudara menaruh kekhawatiran, maka saudara akan mendapatkan kekhawatiran. Tetapi jika saudara menaruh perkataan firman Tuhan, maka hasilnya adalah iman. Dan dari iman saudara-saudara, maka saudara akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara mendapatkan perkara yang kekal, bukan perkara yang fana. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang sekedar mencari Tuhan Yesus untuk dapat mujizatnya. Apakah mencari mujizat saudara-saudara itu salah? Tentu tidak. Semua kita saudara-saudara menerima mujizat sampai dengan hari ini. Bukankah saudara hari ini bernafas tanpa harus beli dan antri? Saudara-saudara membeli satu tabung seharga 2 juta setiap harinya, itu adalah mujizat. Pernahkah saudara mensyukurinya? Mari saudara-saudara kita perbandingkan dengan diri kita dengan orang Yahudi. Lihat aja saudara-saudara. Mereka saudara-saudara menjaga hidup sedemikian rupa, saudara-saudara mentaati hukum Taurat. Mempelajari Taurat sedemikian rupa siang dan malam. Tetapi saudara-saudara, anugerah tidak sampai kepada mereka. Setidaknya belum. Tetapi saudara dan saya, oleh karena iman, saya ulangi lagi saudara-saudara. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara-saudara, cara menerima firman Tuhan, meresponi firman Tuhan adalah dengan iman. Katakan amin. Dan ketika saudara beriman saudara-saudara, maka akan beroleh hidup. Ada 2 kata yang berbeda yang dipakai. Menariknya adalah di ayat 38 Ibrani pasal 10 dipakai kata zoe. Tetapi justru di ayat 39 dipakai kata suce. 2 bagian yang berbeda. Di zoe saudara-saudara ayat 38 itu hidup yang sesungguhnya, full. Tetapi di ayat 39 saudara-saudara, hidup itu hidup ini, jiwa saudara-saudara. Jadi ketika saudara percaya saudara-saudara, maka semua bagian dalam hidup saudara, termasuk jiwa saudara, itu akan terpuaskan. Ada bagian-bagian yang tidak kosong. Karena jika saudara tidak menemukan kebenaran, selalu akan ada kekosongan dalam hidup saudara dan saya. Sama seperti yang terjadi kepada orang-orang Yahudi.
murid-murid yang lain yang meninggalkan Tuhan Yesus dari sejak saat itu dan tidak pernah lagi mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu kami sampai dengan hari ini belajar untuk hidup oleh iman. Dan ketika kami hari ini mendengarkan firman Tuhan, kami pun belajar untuk meresponinya dengan iman. Meskipun pemikiran kami, akal budi kami tidak begitu baik untuk dapat menangkapnya dengan utuh. Tetapi kami percaya melalui iman bahwa Tuhan Roh Kudus Engkau yang bekerja di antara setiap kami yang mendengarkan, supaya kami dituntun untuk dapat melakukannya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami semua, dan apapun yang saat ini sedang dihadapi, sedang dipergumulkan oleh anak-anak-Mu, Engkau Tuhan yang beserta dengan kami sampai kepada kesudahan zaman. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat yang dari Bapa, oleh karena Tuhan Yesus yang karyanya sempurna, dan oleh karena tuntunan Tuhan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.